Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to Student Podcast. I am Zaidan Rizky Java Putra. I'm Nodri Sanjaya. And my name is Isan. And today we are joined with our teacher Yana Muzi. Gimana puasa menurut? Alhamdulillah aman sih. Kalau kamu Zai? Alhamdulillah saya belum ada yang bolong. Nah kalau teman-teman gimana guys? Ada yang bolong nggak puasanya? Oke, hari ini kita mau ngapain guys? Sepertinya hari ini kita akan membahas seputar Ramadan dan puasa. Nah kita akan langsung saja ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Kenapa sih kita harus berpuasa ya? Terus ada hikmah apa di balik berpuasa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Yanda jelaskan seperti itu, mudah-mudahan teman apa yang kita perbincangkan ini bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, sebenarnya Allah mewajibkan puasa kepada kita ini adalah bukti akan cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Karena selama 1 tahun kita sudah memperbanyak dosa, melakukan dosa kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada guru. Nah, Allah memberikan keistimewaan dengan rasa cintanya Allah untuk menebus dosa kita lewat pahala bulan Ramadan. Nah, sebenarnya teman, hikmah dari bulan puasa tersebut adalah bahwasanya manusia itu sekiranya ketika berpuasa dia tidak hanya sebatas lapar dan haus saja. Memang banyak dari pakar hadis dan para intelektual sudah dilayangkan bahwasanya hikmah dari puasa itu sendiri adalah bagaimana sekiranya manusia itu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, sudah banyak dijelaskan oleh para ceramah bahwasanya puasa itu sekiranya tidak hanya sebatas haus dan tidak hanya sebatas lapar, tapi lebih pada insaful jawareh, bagaimana seluruh tubuh ini berpuasa untuk tidak melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jika ada orang berpuasa tapi dia masih mengerjakan hal yang diharamkan oleh Allah, berarti puasanya itu masih hanya sebatas haus dan lapar saja. Contoh, misalnya setiap hari puasa tidak makan dan juga tidak minum, tapi hanya sebatas itu. Untuk itu sebagai manusia yang sudah ditakdirkan dan diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, maka bagaimana sekiranya puasa kita itu tidak hanya sebatas makan dan minum. Kalau bahasa milenialnya sekarang, awas ya, jangan sampai puasa kita itu hanya sebatas tidak makan dan tidak minum. Yanda pernah mendengar tuh di wall Bu Yanda, puasa itu memang tidak makan dan tidak minum, tapi sangatlah rugi kalau kita berpuasa hanya tidak makan dan hanya tidak minum. Bagaimana Kak Not? Bisa dipahami? Jadi puasa itu memang tidak makan dan tidak minum, tapi sungguh rugi kalau ada orang kakak puasa tapi hanya sebatas tidak makan dan tidak minum. Jadi hikmahnya itu memang ada beberapa marotibnya Kak, ada beberapa urutannya. Kalau dijelaskan itu puasa itu meninggalkan seluruh tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Matanya berpuasa dari memandang hal yang dilarang oleh Allah. Mulutnya berpuasa dari mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan telinganya berpuasa dari hal-hal yang membuat orang itu terlena. Sehingga bahwasannya intisari dari puasa tersebut adalah bagaimana menekan hawa nafsu. Banyak kan teman-teman di luar sana
Ada orang itu sampai jadwal berbukanya itu kemana-mana. Misalnya hari ini Kak Ihsan makan nasi goreng di Balikpapan, terus Kakak Nutri besoknya berbuka bakso iga di Kelandasan. Nah, hikmah dari itu si kaya itu akan berpikir, oh begini ya rasanya lapar. Kayak apa ya rasa laparnya orang-orang di tetangga saya yang setiap harinya itu lapar tuh kayak apa rasanya. Oh begitu ya rasanya haus, kayak apa rasa hausnya tetangga saya yang setiap hari haus. Nah, jadi teman-teman, inti dari hikmah dari puasa ini adalah bagaimana kita tidak hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana tubuh kita semuanya itu menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu hikmahnya. Oh ya, ini saya sudah memahami penjelasan demikian nantinya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya ya, apa keistimewaan di dalam bulan Ramadan ya? Kalau boleh saya tanya. Keistimewaannya banyak sekali kakak. Tahu nggak, kita itu hari ini kita itu berada di bulan Ramadan itu kita harus bersyukur bahwasanya Ramadan ini adalah menjadi saksi akan terjadinya peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Perang Badar misalnya, Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Nuzulul Quran juga terjadi di bulan Ramadan. Bahkan penaklukan kota Mekah sehingga agama Islam itu bergairah juga terjadi di bulan Ramadan. Dan tak kalah pentingnya Kak, Lailatul Qadar yang kebaikannya itu, nilai kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan, Allah letakkan di bulan Ramadan. Maka sepatutnya kita harus bersyukur. Nah, untuk keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan jumlah banyak. Salah satunya, Ramadan itu adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Ya, para pakar menyebutkan, para pakar hadis, pahala-pahala di bulan Ramadan Allah lipatkan menjadi 70, bahkan ila sabai mi'atin, sampai 700. Sholat sunnah di bulan Ramadan satu saja itu pahalanya seperti satu sholat fardu di luar bulan Ramadan. Satu sholat fardu di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan 70 sholat fardu di luar Ramadan. Masya Allah kan? Nah, jadi banyak betul keistimewaan atau maziyah yang Allah letakkan di bulan Ramadan. Kak Nodri misalnya setiap hari diberi uang saku sama bunda, dikasih uang 10.000. Nah, 5.000 nya itu ditabung, terus sorenya dibeli tahu bakso, tahu genjrot misalnya, atau tahu isi. Terus kakak belikan tahu bakso itu diberikan kepada orang yang berpuasa untuk dibuat takjil. Nah, dimakan. Selama makanannya itu dibuat sholat, dibuat ngaji, maka selama itu kakak Nutri akan mendapatkan pahala. Gero Allah yang kusomin ajri soim, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Nah, keistimewaan yang kedua kakak, Ramadan itu adalah bulan dihapuskannya dosa. Jadi Nabi bersabda, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang kalau berpuasa di bulan Ramadan memang penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Tidak hanya sebatas itu. Di hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang menghidupkan malamnya karena beriman dan mengharap balasan dari Allah, juga dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, yang pertama apa tadi? Yang pertama, dilipat gandakan pahala. Yang kedua, diampuni dosa. Keistimewaan yang ketiga kakak, di bulan Ramadan itu adalah diijabahkannya doa. Anda pernah mendengar nih dalam sebuah hadis ada 3 doa Kak Nodri yang oleh Allah tidak akan pernah ditolak doanya, pasti diijabah. Tahu gak kalian?
Yang pertama, doanya seorang imam yang adil. Itu doanya selagi imamnya itu ketua, kakak jadi ketua kelas, jadi guru, adil, maka kakak ketika berdoa, doa itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, doanya orang yang terdolimi juga diijabah oleh Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling hebat, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Dalam sebuah keterangan, innalis shaim la da'watun inda iftar, bahwasanya orang yang berpuasa itu mempunyai satu doa yang mana doanya itu la turad, tidak akan pernah ditolak, pasti diijabah oleh Allah. Fa'aktsiru fiha, maka perbanyaklah doa di dalam mereka. Contoh, kakak kalau pas berbuka puasa itu doanya apa? Allahumma, ada yang pakai begini kan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau dhahabat dhuma wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, ketika habis berbuka, panjatkan doa kakak, minta apa? Ya Allah, mudahkanlah rezeki orang tuaku, pasti diijabah oleh Allah, karena doa di waktu itu sangatlah diijabah oleh Allah. Nah, makanya Kak, baik doanya itu doa yang memang sudah warid, yang sunnah dari baginda Nabi, atau dengan bahasa yang kita bisa. Oke, itu ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama Dilipatkannya pahala. Yang kedua, diampuni dosa. Dan yang ketiga, dijabahkan doa. Mungkin banyak lagi ya keistimewaan-keistimewaan yang tidak bisa Anda sebutkan, nanti bisa sampai malam hari ya. Oke ya. Kalau kita puasa tapi nge-game mulu gimana sih ya? Nge-game. Game apa Kak? Game Roblox gitu. Itu mainnya kayak apa mainnya? Maksudnya Anda itu dari subuh main game sampai duhur, habis duhur sholat main game sampai asar gitu kan? Enggak juga atau sih. Biasa aja atau gimana? Biasanya sih kalau saya main gamenya itu paling habis zuhur kayak setengah jam main game gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman, kembali yang Anda sampaikan, ada di hikayat cerita di baginda Nabi bahwasanya Nabi Muhammad itu Kak, kalau sudah nyampe bulan Ramadan, Nabi itu pasti akan memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Bulan Ramadan sudah datang, Syahrul Mubarak, bulan dilipat gandakannya pahala. Nah, begitu tuh sunnah. Makanya ketika kita mau masuk bulan Ramadan tuh, kita pasti ngirim pesan lewat WA, marhabannya Ramadan, nah seperti itu. Nah, tentunya Kak, kalau main game terus itu berarti yang Anda lanjutkan ke yang tadi. Jadi ketika perasaan kita senang ketika datangnya bulan Ramadan, pasti hati kita senang, dan ketika kita senang pasti kita akan melakukan hal-hal sebagaimana kita diridhoi. Contoh, bulan Ramadan ini kan bulan yang sangat dimuliakan. Nah, ketika kita senang kepada bulan Ramadan, tentu kita tidak hanya sebatas suka kan, pasti kita itu bagaimana mengisi di bulan itu, sekiranya bulan itu memang tidak hanya sebatas senang saja, tapi bagaimana mengisinya. Nah, kalau memang bermain game di bulan Ramadan itu menurut Anda sih fan-fan aja ya, asalkan bukan dari subuh atau bukan dari duhur sampai asar, sehingga menghilangkan pahala mereka. Seperti yang Anda sampaikan tadi, masa bulan puasa cuma hanya sebatas main game saja, kan rugi gitu ya. Jadi tidak bisa memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini. Jadi Kak Ihsan, kalau dikatakan bagaimana sih Anda kalau main game, ya menurut Anda fan-fan aja, asalkan hanya menghilangkan penat, lelah. Tapi kalau dari subuh sampai duhur, ya apa itu ya? Nah, seperti itu.
kalau kita nggak sholat tarawih saat bulan Ramadan hukumnya apa ya? Duh, siapa itu ya? Kak Nodri kan? Masya Allah. Atau teman-teman di rumah? Jadi kita sholat, kita puasa, tapi nggak sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan sunnah. Nah, cuma seperti yang saya sampaikan tadi teman, ketika kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka seharusnya kita mengisi bagaimana Ramadan itu bertumpuk-tumpuk kebaikan. Nah, ya yang harap sih tidak hanya sebatas tidak sholat, tapi bisa diganti ketika tengah malam. Misalnya memang nggak bisa karena setelah Isya memang ada acara, ya sholatlah ketika malam. Memang di zaman Nabi itu tidak ada istilah tarawih, yang ada hanyalah sholat malam. Nah, maka dari itu teman-teman, ketika kita berpuasa tapi kita tidak sholat tarawih atau tidak menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, maka kita lari dari apa yang Anda sampaikan tadi. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau ada orang kok bulan Ramadan dia tidak mengisi malam-malamnya dengan kebaikan, berarti dia nggak mau dong dosa-dosanya diampuni, iya kan? Meskipun hanya sebatas sunnah, tapi ibadah sholat tarawih ini hanya spesial Allah berikan di bulan Ramadan. Nggak ada kan di luar bulan Ramadan kan? Nah, mumpung di bulan Ramadan, maka isilah sholat tarawihnya itu dengan sempurna. Kalau memang tidak bisa ketika jam 9, ya jam 10. Memang waktunya kapan? Kan sampai dari Isya sampai sebelum subuh. Ya, seperti itu kakak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan bertanya kepada Anda ya. Nah, jadi kalau puasa tapi tidur terus, bangunnya cuma melakukan sesuatu yang wajib itu gimana ya? Wah, ini sama dengan pertanyaan Kak Isan yang nge-game itu kan? Ya mirip ya? Oh mirip. Ya, memang beredar Kak di kalangan kita itu tidurnya orang yang beribadah puasa itu adalah ibadah. Ya dilihat tidurnya. Kalau tidurnya itu memang berniatan dalam hatinya agar nanti ketika sholat tarawih dia itu semangat tarawih, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidurnya dari pagi sampai zuhur, sholat bangun lagi, zuhur bangun lagi, tidur lagi sampai asar, sholat asar, tidur lagi bangun sampai maghrib, ya apa bedanya dengan yang Anda sampaikan tadi? Mungkin orang itu masih belum mencapai pada hakikat puasa yang sebenar-benarnya. Apa hakikat puasa yang sebenar-benarnya? Tidak hanya sebatas tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana seluruh tubuhnya tidak ia gunakan untuk mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, digunakan untuk hal-hal yang terlena. Oh, jadi kesimpulannya kalau tidur itu tergantung niatnya ya? Tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya agar ibadahnya itu semangat, ya nggak apa-apa. Tapi dilihat dulu Kak, kalau tidur terus ya tidak bisa mengambil sisi baik dari bulan Ramadan. Ya kayak yang katakan tadi, masa ada orang puasa rugi kalau hanya puasa tapi hanya sebatas tidak makan dan tidak minum. Oke. Sepertinya saya sudah mendapatkan jawaban yang saya ingin. Jadi kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Tuh, jangan tidur terus, Zai. Iya. Oke, apa sih yang bikin puasa kita sia-sia ya? Yang membuat puasa kita sia-sia. Iya. Oke. Tadi Anda ingatkan lagi apa teman-teman keistimewaan yang ada di dalam bulan puasa? Apa teman? Kita gandakan. Dilipat gandakannya pahala, dihapuskannya dosa-dosa, dan diistijabahkannya doa. Nah, teman-teman, yang membuat puasa kita itu sia-sia begini,
ada hal yang puasa itu bisa batal. Maaf, ada puasa yang puasanya itu tidak batal tapi pahalanya itu batal, sia-sia. Nabi bersabda, ada 5 hal yang membuat puasanya seseorang itu batal pahalanya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak bisa merasakan sesuatu apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Siapa itu Yanda? Ada 5. Yang pertama, orang al-kadhibu, orang yang berbohong. Jadi orang yang berbohong itu, kalau orang berbohong apa? Orang yang berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Jadi suka bohong, tuh pahala puasanya bisa sia-sia. Yang kedua, an-namimah, mengadu domba. Mengadu domba itu membuat keonaran di mana-mana. Dan yang ketiga, gibah. Ini ada hikayahnya. Tahu gibah enggak? Apa gibah? Dia membicarakan orang lain. Dia membicarakan keburukan orang lain, yang mana ketika mendengar orang lain itu tidak suka. Nah, ini ada hikayahnya. Teman-teman, ini ada hikayahnya. Dulu di masa baginda Nabi Muhammad SAW ada 2 wanita yang hampir pingsan ketika menjelang sore. Kayak sekarang lah, orang mau berbuka, ada 2 perempuan, dua perempuan ini mau pingsan. Nah, dia mempunyai ajudan. Dia bilang kepada ajudan laki-laki, "Hei laki-laki, tolong dong kamu ke Rasulullah SAW, minta izinkan kepada Rasulullah bahwasanya saya mau izin tidak berpuasa." Nah, berangkatlah si laki-laki tadi ke Rasulullah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya Rasulullah, saya diutus oleh si tuan saya, wanita ini, bagaimana dia minta untuk izin hari ini saja tidak berpuasa." Lantas Rasulullah tidak mengiyakan, kan? Malah Rasulullah memberikan wadah. Nah, Rasulullah bilang, "Kullahuma ki'an." Muntahkanlah di wadah ini. Nah, pemuda tadi berangkat pulang menuju perempuan tadi. Nah, berkatalah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dimuntahkanlah. Yang pertama, apa yang dimuntahkan? Yang pertama, memuntahkan daging. Dagingnya itu bercampur darah, bercampur nanah, sehingga menutupi sebagian dari wadah tadi. Sedangkan wanita yang kedua, dia muntah daging bercampur darah dan bercampur nanah, sehingga wadah tadi itu full. Para sahabat kaget. Wih, ada apa ini? Ada orang puasa tapi tidak makan sampai sore, tidak makan dan tidak minum, tapi ketika disuruh muntahkan sesuatu oleh Rasulullah, yang keluar daging bercampur darah dan bercampur nanah. Nah, para sahabat sowan atau bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, ini kenapa kok begini?" Nah, Rasulullah menjawab, "Ya, perempuan tadi datang kepada perempuan yang lain, tabu anin nas. Dia saling gosip, dia saling ngomong. Akhirnya dia puasanya itu tidak dibatalkan dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi malah puasanya itu dibatalkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia suka gosip." Jadi kalau ada teman-teman suka gosip, nah, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya bisa batal, alias dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang keempat, sumpah yang palsu. Dan yang kelima adalah memandang sesuatu dengan syahwat. Ya, melihat apa saja dengan rasa nafsu seperti itu, kan. Memandang lawan jenis. Nabi itu kalau memandang lawan jenis ketika kedipan pertama, Rasulullah menunjukkan begini. Kalau kita enggak, kita kalau ada yang menarik itu dilihat lagi begitu, iya kan? Ya, makanya itulah hal yang bisa membuat puasa kita sia-sia. Oke deh, aku nggak akan sia-siakan Ramadan lagi.
Nah, seperti itu. Amin. Oke, sepertinya pertanyaan sudah habis semua ya. Oke, dari yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan saya adalah keistimewaan bulan Ramadan itu ada 3, yaitu adalah dilipat gandakannya pahala, dihapuskan dosa, dan diistijabahkan doanya. Nah, kalau kamu Nori gimana? Kalau kesimpulan dari pertanyaan yang kutanyakan ke Nomuji, kita tidak boleh mensia-siakan Ramadan karena itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Kalau kamu gimana? Kalau kesimpulan yang aku dapat, Apakah mau nge-game terus? enggak sih, jadi jangan main game terus. Ya, jadi tidak hanya berpuasa tidak makan dan tidak minum, tapi bagaimana puasa kita itu diisi dengan hal-hal kebaikan. Oke teman-teman, sepertinya segitu saja untuk sekarang. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat ya untuk kalian di bulan Ramadan ini. Jika kalian punya pertanyaan bisa drop di bawah kolom komentar. Don't forget to like and subscribe. Bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.